Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendi, pengampu mata kuliah pemodelan 3 dimensi. Hari ini kita akan mempelajari dasar pemodelan 3 dimensi menggunakan software Blender dengan durasi 10-15 menit ke depan, yang nantinya kita akan melihat visualisasi 3 dimensi tersebut menggunakan virtual reality. Untuk memahami pemahaman mengenai visual dari pemodelan 3 dimensi, saya akan memberikan pretest yang ada di link berikut ini. Selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai tema yang berkaitan dengan riset pemodelan 3 dimensi untuk diterapkan di teknologi laboratorium medik. Seperti kita ketahui bahwa user coordinate system mempunyai 3 sudut atau 3 sumbu, sumbu X, Y, dan Z. Nah, saya ambil contoh sebuah objek. Kalau kita lihat, tampak depan ini berada pada posisi pandangan 2 dimensi, yang mana ada sumbu X dan Y atau X. Tapi kalau kita sudah melihat dari 3 sudut sisi, seperti ini sudah ada 3 sumbu Z, X, Y. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas dalam pemahaman kita mengenai user coordinate system. Nah, dalam user coordinate system, kita bisa memindahkan koordinat UCS ke berbagai macam sudut. Kita bisa melakukan perubahan pada sudut derajat 45 derajat, sudut 90 derajat, 180 derajat, sehingga kita bisa menentukan sudut pandang dari pembuatan objek yang akan nanti kita buat nanti, sehingga kita bisa memandang atau membuat objek dari berbagai macam sudut pandang. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana kita memahami user coordinate system pada praktik kita hari ini di masing-masing komputer kita. Tema kita hari ini mengenai user coordinate system, UCS, di mana UCS ini adalah bagian dari World Coordinate System. Berikut ini adalah tampilan UCS pada Blender, ada X, Y, dan Z. Baik, nanti akan kita lihat pada laptop. Oke, hari ini kita akan mempelajari UCS, User Coordinate System. UCS ini adalah bagian dari WCS, World Coordinated System. Jadi WCS itu ada bagian secara global mengenai sudut pandang sebuah objek yang ada pada aplikasi editing 3 dimensi. Nah, kita lihat di sini ini adalah tampilan Blender. Untuk sisi sebelah kanan, kanan ujung atas ini adalah UCS. UCS yang berada pada sudut pandang 3 dimensi. Nah, ini sudut X, Y, Z. Ini warna merah X, warna Y, ini warna hijau Y, ini sumbu Y, warna biru sumbu Z. Nah, kalau kita lihat lawan dari sudut X atau sumbu X itu adalah min X, berarti di belakang ini. Nah, sedangkan lawan dari sumbu X adalah min X. Nah, sedangkan lawan dari sumbu Z itu adalah min Z. Nah, jika kita pandang dari sudut ini kita zoom ini. Nah, jika kita pandang pada sudut ini nah ini. Nah, kita lihat di sini sumbunya Nah, ini adalah sumbu Z Sumbu Z warna biru Ini sumbu Y Nah, ini yang warna hijau, dan ini adalah sumbu X warna merah. Jadi kalau dia terlihat di depan, nah berarti dia positif X-nya. Kalau dia ada di belakang,
dia negatif, ya. Z ini positif, berada di bawah, ya, ini berarti min Z. Nah, begitu pula untuk yang Y, ketika dia berlawanan arah, ya, maka dia min Y. Nah, inilah sudut pandang user coordinate system, ya. Nah, ketika kita ingin membuat objek, maka kita harus perhatikan apakah kita ingin melihat dari sudut pandang X, berarti sudut pandang pada posisi 2 dimensi. Kita klik ya, ini X. Nah, ini adalah sudut pandang 2 dimensi. Ya, ini kita hapus dulu ya. Jadi sudut pandang 2 dimensi ini adalah sudut pandang yang bisa kita lihat untuk memandang sumbu X dan Y. Ya, ini kita lihat sini ya. Dianggap ini X ya, ini Y. Karena dia dipandang dari 2 sudut atau 2 sumbu ya, X dan Y. Nah, kalau kita klik lagi ya, maka dia berada di min X. Nih, kita lihat ya, ada minnya, berarti dia kita melihat dari belakang. Nah, begitu juga kalau kita ingin melihat dari sudut pandang Y, nah, maka ini adalah Y. Ya, positif. Kita klik lagi, maka ini adalah sudut pandang Y negatif. Nah, ini Z, kita klik, ya, ini sudut pandang Z dari tampak atas. Kita klik lagi, dia sudut pandang min Z dari bawah. Sehingga kalau kita lihat secara visual, ya, ini. Nah, ini ya. Ini adalah kita lihat ya dari sudut pandang positif ya, ini ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat ke bawah, ini dari bawah nih ya. Tuh, ya, dari bawah. Ini dari atas, melihat dari atas. Nah, ini sudah sudut pandang 3 dimensi. Oke ya, ini kita hapus ya catatan ini ya. Ini. Nah, itulah pentingnya kita memahami sudut pandang dari sisi positif, negatif. Fungsinya untuk apa? Ketika kita memandang dari sisi depan, sisi samping, sisi atas. Tujuannya ketika kita ingin membuat objek dari objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Agar apa? Agar lebih akurat. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah fitur-fitur penting yang ada di Blender ya. Ini adalah untuk memindahkan kursor ya. Nah, ini adalah kursor ya. Nah, ini kursor. Jadi setiap kita membuat objek, maka selalu dimulai dari sini ya, dari kursor pertama ini ya. Misalkan kita ingin membuat silinder. Nah, makanya di sini pertama kali dia berada di sini ya. Nah, ini ada di tengah. Nih. Karena pertama kali dia akan selalu di sini. Jika kursornya kita pindahkan, ya, nah kita klik di sini ya, nah dia akan berpindah. Ketika kita membuat objek, maka dia akan dimulai dari kursor ini, ya, seperti ini, ya, ini. Nah ini adalah perintah kita untuk menggeser objek, ya, menggeser objek. Ingat sudutnya, menggeser objek dari sumbu X, dari sumbu Y, maupun dari sumbu Z. Nah, ini dari sumbu X. Ya, kalau kita pilih, ya mouse-nya kita arahkan, lalu kita geser, ya akan bergeser sesuai arah sumbu X. Ini warna merah ini ya. Nah, ketika arahkan ke sumbu Y, ya warna hijau ini ya, dia akan ke depan, ya, dan nah ini ya, X ya. Nah, ke depan dan ke belakang ya. Tadi kita kena warna biru. Kalau biru ini ke atas, ke bawah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kita ingin merotate objek. Nah, ini misalkan objek ini ya, akan kita rotate. Ya. Nah, ini rotate-nya kita lihat di sini. Dia ada lingkaran ya, bulat, biru, merah dan hijau. Ini adalah perputaran pada sumbu biru Z ya. Nah, ini perputaran sumbu biru Z ya, nih. Terus ini perputaran pada sumbu merah ya, ini merah ya. Terus ini perputaran pada sumbu hijau atau Y ya. Seperti itu ya proses untuk menggeser merotate, memutar sebuah objek ya.
Ya, ini adalah scale, memperbesar objek. Ya, memperbesar objek itu ya bisa kita lakukan ya pada banyak sisi. Ya, nah ini pada banyak sisi yang presisi gitu ya. Nah ini ya, secara presisi. Ya, ini kalau secara presisinya dia ke arah sumbu Y, maka dia akan melebar memanjang seperti ini ya. Ke arah sumbu X warna merah, dia akan melebar seperti ini ya. Ke arah sumbu Z warna biru, dia akan memanjang ke atas ke bawah ya. Ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah transform. Ya, transform hampir sama ya dengan rotate ya, memutar objek ya pada sumbu yang kita pilih ya. Sumbu Y warna hijau ya, sumbu biru, Z warna biru. Sini ya, perputaran sesuai sumbu yang kita inginkan. Nah, ini adalah anotasi ketika kita ingin memberikan catatan. Ya, gitu. Nah, ini measure ini adalah untuk melihat berapa ukurannya dari titik 1 ya ke titik 2 ini ya. Ini. Jadi ketika kita ingin mengukur ya objek yang kita lihat sini ya, kita lihat di sini ukurannya 3,9 meter. Terus kita ingin mengetahui ukuran dari tingginya ini ya, tinggi dari objek. Nah, kita tinggal arahkan ya, pilih objeknya. Ya, digeser ke sini ya, kita klik ya, lalu jangan dilepas sampai tujuan kita. Nah, ini 1,4 meter. Ya, seperti itu. Nah, jadi hal ini penting ya. Ketika kita ingin membuat sebuah objek, kita harus memahami dulu ya sudut pandang 2 dimensi maupun sudut pandang 3 dimensi. Ketika kita lihat objek yang kita buat ini dari sudut pandang X, dia seperti ini. Ketika kita lihat objek yang kita buat dari sudut pandang Y, dia seperti ini. Ketika kita lihat sudut pandang dari atas, top, ya, kita klik Z. Nah, ini dari atas. Ya, seperti itu. Nah, begitu pentingnya kita memahami ya, user coordinate system sehingga ketika kita ingin membuat sebuah objek 3 dimensi, kita tidak akan mengalami kesulitan karena kita sudah memahami dasar dari sudut-sudut pandang yang mana nantinya akan kita modifikasi dari objek-objek baik itu kubus, silinder, ya, lingkaran, sphere, sehingga kita bisa membuat modifikasi dari berbagai macam sudut pandang. Hal ini penting ya karena ketika nanti objeknya sudah kompleks, kita butuh yang namanya berbagai macam sudut pandang agar objek yang kita buat sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Demikian ya pemahaman kita mengenai user coordinate system. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kesimpulan dari pertemuan ini, kita bisa memahami bahwa ketika kita membuat objek 3 dimensi, kita harus melihat sumbu X, Y, dan Z-nya. Sehingga ini menjadi panduan kita dalam membuat objek 3 dimensi. Terakhir, jangan lupa kerjakan post test pada link berikut ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang kedua.